Selamat pagi, selamat bertemu kembali saudara-saudara yang kekasih, di mana saja saudara berada. Terimalah salam dari Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom. Hari ini adalah hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Suasana hari ini saudara-saudara beda sekali dengan hari raya yang lain. Misalnya Natal, Paskah. Hari Natal, Paskah, rame. Hari raya kenaikan atau kembalinya Yesus ke dalam kemuliaannya tidak ada yang menarik. Ya, ditambah dengan wabah coronavirus sekarang ini, ya, lebih tidak menarik lagi. Tapi yang pasti, firman Tuhan tetap diberitakan. Menarik atau tidak menarik, terserah dari setiap orang yang mau mendengar dan yang mau bersyukur. Goedemorgen. Fijn weer u te mogen verwelkomen, lieve mensen, waar u ook bent. Ontvang de groet van Jezus Christus, onze Heer. Shalom. Deze dag is om te gedenken dat onze Heer Jezus Christus ten hemel is opgevaren. De sfeer van deze dag verschilt helemaal met andere dagen, zoals Kerstfeest en Paasfeest. Kerst en Pasen, dat is helemaal gezellig. Hemelvaartsdag of de terugkeer van Jezus in al zijn heerlijkheid vindt men heden ten dagen niet aantrekkelijk. Helemaal als de pandemie van de coronavirus erbij komt. Wat zeker is, het woord van God blijft vast en zeker verkondigd worden. Aantrekkelijk of niet, het is aan en ieders hart die luistert of die dankbaar wilt zijn. Vandaar, broeders en zusters, laten wij nu samen beginnen. Deze dienst houden wij in de naam van God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus en in de Heilige Geest. Amen. Genade en vrede van onze Heer Jezus Christus voor u allen. Untuk itu saudara-saudara, mari kita mulai ibadah ini. Ibadah ini kami peralaskan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus disampaikan kepada saudara-saudara jemaat. Saudara-saudara, tema perayaan Hari Kenaikan Yesus berbunyi, kita sudah diberkati. Het thema van deze viering van Hemelvaartsdag luidt als volgt: wij zijn al gezegend. Untuk itu saudara-saudara, kami akan dengar pembacaan Alkitab. Dan pembacaan Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kami semua terambil dari Injil Lukas, Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. De schriftlezing die voor ons allen als het fundament vormt van de verkondiging van Gods woord is genomen uit het evangelie van Lukas, Lukas 24, de versen 50 tot en met 53. Maar voordat wij dan dat gaan doen, laat ons bidden. Heer,
Wij danken u. Het woord van u geeft ons duidelijkheid om de liefdevolle hart van Jezus te begrijpen, die ook verlangt dat wij een volle liefde van hart hebben voor God, te leven volgens Gods woord. Daarom, Heer, open onze harten, vul onze harten met uw woord. Wij zijn verzekerd door de leiding en hulp van de Heilige Geest, opdat wij leven in de waarheid van Gods woord. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman Tuhan akan memberi kepada kami pengertian untuk mengerti hati Tuhan yang baik, yang menghendaki kami juga mempunyai hati yang baik kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, buka hati kami, penuhi hati kami dengan firman-Mu. Kami yakin oleh pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, kami akan hidup dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab yang akan mendasari pemberitaan firman terbaca di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53, bunyinya begini. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas 24, de versen 50 tot en met 53. Jezus gaat naar de hemel. Toen nam Jezus de leerlingen mee de stad uit tot bij het dorp Betanië. Hij stak zijn armen uit en zegende hen. En terwijl hij dat deed, ging hij weg. God haalde hem naar de hemel. De leerlingen eerden Jezus. Daarna gingen ze vol vreugde terug naar Jeruzalem. Daar waren ze voortdurend in de tempel om God te danken. Tot zover de schriftlezing. Sampai begitu jauh saudara-saudara pembacaan Alkitab. Paling berbahagia karena kita semua telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, menurut pemikiran Lukas, sejarah dunia ini terbagi dalam beberapa masa, yaitu masa sebelum Yesus, masa adanya Yesus di bumi, dan masa sesudah itu. Dan justru kenaikan Yesus ke surga merupakan penutup dari suatu masa dan serentak merupakan permulaan dari suatu masa baru, yaitu masa pekerjaan Roh Kudus. Kita kembali kepada pembacaan kita tadi, saudara-saudara. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita tadi, di mana Yesus membawa murid-muridnya keluar kota dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tentunya bukan begitu saja Yesus memberkati mereka, melainkan Yesus sebagai imam besar yang melebihi imam besar bangsa Yahudi memberkati para murid untuk tugas-tugas yang ditinggalkannya kepada mereka. Para murid boleh melihat
boleh menyaksikan puncak daripada peristiwa Yesus. Dan mereka melihatnya sebagai satu pengalaman spiritual yang istimewa. Dan mereka pulang dengan sukacita, dikatakan dalam bagian terakhir. Geliefde broeders en zusters, zoals zo net gezegd in onze schriftlezing, waarin Jezus de leerlingen buiten de stad bij Betanië bracht. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Natuurlijk, zegende Jezus hen niet zomaar, maar als een hoge priester, die meer was dan een hoge priester voor de Israëlieten. Zegende hij de leerlingen voor de taken die hij hun achterliet. De leerlingen waren getuigen van de climax van deze gebeurtenis als een geestelijke ervaring. Ze konden Jezus zien opstijgen en die buitengewone zegen ontvangen. Pengalaman spiritual itu, saudara-saudara, yang dialami oleh para murid, itu menjadi satu inspirasi. Satu inspirasi bagi mereka setelah mereka melihat sendiri dengan mata Yesus terangkat naik dan Yesus dengan tangannya memberkati mereka. Mereka sebenarnya menerima inspirasi dengan maksud-maksud penting. Yang pertama, mereka dikasih ingat bahwa sebagai para murid, mereka punya kewajiban ada. Mereka punya tugas yang mulia ada. Yaitu, mereka harus memberitakan Yesus itu untuk kalangan yang luas. Bukan untuk sekelompok manusia, tidak. Dan dalam kitab Kisah Para Rasul kita boleh melihat bagaimana Rasul Paulus berkhotbah, memberitakan Injil pada hari Pentakosta kepada orang-orang banyak. Dan orang banyak itu menjadi percaya dan memberikan diri mereka dibaptis. Dan kita boleh membaca juga seterusnya bagaimana para rasul memberitakan Injil Yesus Kristus sampai ke ujung-ujung bumi. Memang pernah Yesus bilang tugas murid-murid memberitakan Yesus, mereka diberikan kuasa, diberikan mandat untuk memberitakan Injil dari Yerusalem sampai ke ujung-ujung bumi. Luar biasa saudara-saudara. Tuhan memakai para murid yang tadinya waktu Yesus disalibkan, lari tinggalkan Yesus, sembunyi terhadap Yesus, menyangkal terhadap Yesus. Sekarang kita lihat Yesus mengangkat tangan, memberkati mereka. Yesus tidak mengingat lagi kelemahan mereka, tapi Yesus memakai mereka. Supaya mereka benar-benar lengkap dan bisa, Yesus mengangkat tangan memberkati mereka. Luar biasa kasih setia Yesus. Yang kedua saudara-saudara, pengalaman spiritual itu menjadi inspirasi untuk meneguhkan, untuk teguhkan dan membuat kuat, menguatkan mereka untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan dengan taat dan sukacita. Tadi dalam pembacaan Alkitab memang dibilang, pada waktu Yesus mengangkat tangan, memberkati mereka dan terangkat ke surga, dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan hati yang paling senang, hati yang bersukacita. Sebenarnya kalau berpisah dari seseorang yang sudah kita sayang, sudah kita kenal baik, sebenarnya kita menangis, kita susah. Tapi ini sebaliknya, mereka bersukacita sebab tangan Yesus telah menjamah hati mereka. Tangan Yesus telah menyentuh hati mereka dan melengkapi mereka dengan sukacita sebagai basis untuk beritakan firman dengan senang hati, dengan segenap hati, dengan sukacita. Luar biasa. Tuhan siapkan semua untuk para murid bisa melakukan itu saudara-saudara. Sukacita dan dengan taat. Ini penting saudara-saudara. Yang ketiga saudara-saudara, pengalaman spiritual itu memberikan kepada mereka inspirasi,
memberikan kepada mereka dorongan yang paling kuat untuk berani, tidak takut. Pada waktu Yesus disalibkan mereka takut, sekarang berubah. Dengan pengangkatan tangan Yesus menjamah hati dan pikiran mereka untuk mereka tidak takut. Mereka berani hidup di dunia ini dengan menanggung segala resiko pemberitaan. Luar biasa, saudara-saudara. Gemeente of geliefde broeders en zusters in Jezus Christus. Die geestelijke ervaring moest een inspiratie worden. Ten eerste om hen als leerlingen eraan te herinneren dat ze over Jezus moesten vertellen, ook aan een steeds bredere kring. In de handelingen van de apostelen konden we zien hoe apostel Petrus op de Pinksterdag een preek hield aan de vele mensen en dat velen tot geloof kwamen en zich lieten dopen. En wij konden lezen dat de apostelen het evangelie van Jezus Christus verkondigden tot aan de uiteinden der wereld. Ten tweede, om hen sterk en solide te maken, zodat ze gehoorzaam en met blijdschap hun roeping en hun uitzending zouden verrichten. En ten derde, was er iets dat hij aanspoorde om moedig te leven in de wereld met al haar risiko. Begitu saudara-saudara pembacaan Alkitab tadi bagi kita semua. Tadi dikatakan bahwa tema perayaan hari ini saudara-saudara, bahwa kita sudah diberkati. Bagaimana firman ini berbicara bagi kita yang hidup sesudah para murid. Kita diberkati untuk apa saudara-saudara? Kita diberkati untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk melakukan kehendak diri sendiri. Wij zijn al gezegend om Gods wil te doen en niet ons eigen wil. Kita sudah diberkati untuk menyembah Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan. Dan itu berarti kita tidak lagi hidup dalam kesombongan atau ketinggian hati. Kita sudah diberkati untuk memuji Tuhan dan bukan memuji diri sendiri. Kita sudah diberkati untuk mencintai bait Allah atau gereja dan bukan mencintai rumah sendiri. Dan saudara-saudara, semua harus berpusat kepada Tuhan Allah dan untuk Tuhan Allah dan bukan kepada diri sendiri. Dengan demikian, berkat yang telah disampaikan Allah akan tetap menjadi berkat dalam diri kita dan hidup kita dan bukan kutuk atau kebinasaan. Wij zijn al gezegend om God te aanbidden, om nederig te zijn tot God. En dat betekent dat wij niet moeten leven in arrogantie of hoogmoedigheid. Wij zijn of worden al gezegend om God te loven en te prijzen en niet onszelf te prijzen. Wij zijn al gezegend om Gods tempel of Gods huis lief te hebben en niet ons eigen huis lief te hebben. Wij moeten ons richten tot God en voor God en niet voor onszelf. Daarom, zegen blijft en is een zegen en helemaal geen vloek of nutteloosheid. De Heer leert ons begrijpen wat waar is, want wij zijn en worden al gezegend. Tot de tijd worden wij gezegend totdat de Heer terugkomt.
Hoewel voorlopig wij zeker nog thuis blijven vanwege de coronavirus. Amin. Mari saudara kami masuk dalam doa. Kami berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan di hadapan Dikau Tuhan. Karena di hari ini sebagai orang Kristen kami boleh mengikuti ibadah peringatan kembali Tuhan Yesus naik ke surga. Apa yang kami belajar tadi Tuhan, untunglah Tuhan naik ke surga. Tuhan pergi dengan sejumlah pengalaman-pengalaman Tuhan yang Tuhan alami di dunia ini. Terutama dengan sekelompok para murid yang pernah meninggalkan Dia, yang pernah meninggalkan Tuhan, yang telah bersembunyi karena takut kepada manusia, yang pernah menyangkal. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkan semuanya. Tuhan telah memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan, Tuhan dengan mereka pada saat Tuhan bangkit. Semua sudah selesai. Dan Tuhan sudah persiapkan mereka untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan bahwa tangan Tuhan Yesus penuh dengan berkat. Tangan itu memberkati para murid. Sebagaimana Bapa telah memberkati Yesus dengan begitu banyak berkat. Sehingga Yesus sukses di dalam tugas dan panggilan. Tuhan Yesus juga teruskan itu berkat. Memberkati para murid. Supaya mereka berhasil dan sukses dalam melaksanakan misi di dunia ini. Kami semua selaku orang Kristen kami percaya. Kami juga sudah diberkati. Kami tidak bisa menyangkal bahwa hidup kami diberkati. Pada waktu kami lemah, Tuhan memberkati kami dengan kekuatan baru. Baik secara fisik maupun mental. Pada waktu kami berada dalam bermacam-macam kekurangan dalam kehidupan ekonomi, Tuhan sudah memberkati kami dengan membuka jalan keluar dan memberikan kecukupan sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami sadar kami juga sudah diberkati. Banyak hal yang menyakiti hati kami, yang menyinggung perasaan kami. Tapi karena kami sudah diberkati, maka damai sejahtera Allah itu tetap ada di dalam batin kami. Dan kami mampu dan berani untuk meneruskan kehidupan ini. Sebab kami sudah diberkati. Kami bernafas, kami berjalan dan hidup. Bukan dengan kekuatan kami. Tapi dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami sudah diberkati. Diberkati dengan roh Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan bersama dengan kami semua dalam minggu ini. Tuhan tahu, Tuhan kenal batin kami masing-masing. Kami semua ya Tuhan selaku manusia bergantung daripada kasih dan kuasa Tuhan. Coronavirus masih tetap menjadi bahagian, pergumulan daripada dunia ini. Kami tahu bahwa Tuhan pakai ini coronavirus untuk kembali membuat kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Menjadi orang-orang yang mencintai bait Allah, mencintai Ka'bah Allah. Bukan bangunannya, tapi kami mau mencintai sesama manusia. Semua manusia telah diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mari sadarkan kami untuk kami bersyukur atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan. Walaupun coronavirus ini menghantam kehidupan dunia ini, sehingga keadaan ekonomi menjadi menurun. Tapi kami yakin selama kami percaya kepada Tuhan, maka tetap akan terjamin kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan. Semua orang yang terpanggil dalam kehidupan masyarakat untuk melayani pasien-pasien coronavirus atau juga pasien-pasien dalam penyakit yang lain. Kami percaya tangan Tuhan sudah terangkat dan memberkati setiap dokter dan suster. Sehingga mereka berfungsi dengan baik untuk mendatangkan kesembuhan, pertolongan bagi manusia. Para dokter dan suster juga ada yang menjadi korban ya Tuhan. Engkau hiburkan Tuhan keluarga yang ditinggalkan. Mereka sudah diberkati oleh karena mereka sudah melakukan hal-hal yang besar. Hal-hal yang luar biasa untuk umat Tuhan. Dan itulah kesempatan
yang Tuhan berikan kepada mereka untuk melayani. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, juga yang diberikan mandat, diberikan kuasa untuk memberitakan firman Tuhan dalam semua situasi. Urapi setiap hamba-hamba Tuhan, supaya mereka merendahkan diri dan tidak mementingkan diri sendiri, tapi dengan setia dan sukacita melaksanakan misi Tuhan selama ada waktu, selama ada kesempatan. Kita berusaha menjadi berkat untuk orang lain, menjadi berkat untuk dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berada di tanah air, yang berada di Indonesia, terutama yang berada di Maluku. Coronavirus bekerja dengan hebat di sana. Tuhan, biarlah mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mereka mau berteriak selalu dengan iman kepada Tuhan. Supaya tangan Tuhan yang sudah memberkati mereka itu, tangan itulah yang akan menghibur dan membuka jalan. Sehingga pekerjaan dokter dan suster di sana juga akan berhasil dan sukses. Bapa di surga, inilah kami. Kami juga tetap mendoakan kedua saudara kami ini, Paula Tuputi dan Penatua Rob Nanlohi. Telah sekian lama mereka turut membantu di dalam pelayanan YouTube ini kepada dunia ini. Kami percaya bahwa tidak mungkin Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan pasti akan memberkati mereka. Buatlah mereka percaya sungguh bahwa berkat Tuhan akan menjadi bahagian kehidupan mereka. Inilah kami Tuhan. Berkati kami semua dalam perjalanan hidup selanjutnya. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan Yesus sempurnakan pinta doa kami di hadapan Bapa. Dan pada akhirnya kami mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, di mana saja saudara berada, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa kita dan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara semua punya selamat. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus sampai ketorang baku dapa kembali. Terima kasih. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan
dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah. Surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan di